menurut Ibu sendiri apa sih itu cinta ya, Bu? Cinta ya, kalau ngikutin lagunya Doel Sumbang tuh cinta itu anugerah gitu ya. Maka kita berbahagialah karena kalau nggak punya cinta kita itu binasa gitu ya, atau sengsara. Tetapi kalau menurut KBBI ya cinta itu sebetulnya perasaan ketertarikan, ya ketertarikan antara dua orang pribadi nih, pria dan wanita, yang kemudian dalam proses ketertarikannya itu dia ingin mengaplikasikan atau mengimplementasikan perasaan ketertarikannya itu dengan saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memberi, saling berkorban, hal-hal yang baik di dalam cinta itu ingin diwujudkan. Karena memang perasaan ketertarikan itu tidak bisa hanya dipendam di dalam rasa saja, tetapi juga ingin dinyatakan dalam perbuatannya. Nah, itulah cinta, ya, perasaan ketertarikan antara dua pribadi, pria dan wanita, yang di dalamnya ingin saling memperhatikan, bahkan nanti ujung-ujungnya saling ingin memiliki dengan muaranya ke pernikahan, begitu. Oke. Jadi itu dari prinsipnya ya yang bisa kita lihat. Jadi ingin memberikan yang terbaik begitu ya, Bu ya. Nah, kalau demikian, adakah Bu dasar dari Alkitab itu tentang cinta yang dibahas di malam hari ini, Bu? Ya, dalam Alkitab sendiri kata cinta ada gitu ya, cinta itu seperti maut gitu ya, kekuatannya artinya begitu luar biasa gitu ya. Tetapi saya di sini khusus malam hari ini mengambil dari 1 Korintus pasal 13 gitu ya. Ayatnya yang keempat dan kelima, cinta atau kasih di situ ya. Dikatakan bahwa kasih itu atau cinta itu adalah sabar, kemudian murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri atau tidak sombong, kemudian tidak suka melakukan hal-hal yang tidak sopan gitu ya. Cinta itu sabar, kemudian kalau di ayat 7 itu 1 Korintus 17 juga dikatakan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, panjang sabar. Ya, itulah cinta. Cinta itu seperti itu, mau bersabar, nunggu. Dulu kalau Kak Feby pacaran kan juga nunggu apa ya? Mau menunggu ya. Ketika cinta itu mau menunggu sampai ke pernikahan juga di dalam melakukan hubungan seks gitu ya. Itu kan menunggu. Cinta itu sabar itu ya. Kemudian murah hati, selalu ingin memberikan sesuatu yang membuat yang kita cintai senang. Kita nggak hitung-hitungan ketika makan bareng misalnya gitu ya. Kita mau berkorban, bermurah hati ketika ada event-event tertentu memberikan hadiah gitu kan, mau bunga, mau coklat, mau roti, kue, makan juga begitu gitu ya. Saya saja yang bayarin, udah saya saja ya, bermurah hati. Kalau berkunjung kadang juga mungkin membawa buah, kalau bermain juga memberikan oleh-oleh, ada sikap murah hati, selalu ingin membahagiakan. Ya, itu cinta, sabar, murah hati dan tidak cemburu. Ya, tidak cemburu yang buta, yang kemudian posesif, mau menguasai. Itu cemburu itu tandanya cinta, tetapi cemburu yang sehat tentu yang dimaksud gitu ya, yang kita takut kehilangan sehingga lebih memperhatikan. Kira-kira seperti itu gambaran cinta itu. Tidak melakukan hal yang tidak sopan, ya firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi ya harus sopan, pengendalian diri, sabar, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, nggak egois, tetapi lebih fokus kepada kebahagiaan pasangan. Bahkan kalau belajar cinta kasihnya itu cinta yang unconditional loh, cinta yang tidak bersyarat, ya. Aku mau mengasihi kamu walaupun, kan begitu. Ya, kalau Kristus mengasihi kita kan, aku tetap mengasihi kamu walaupun kamu itu sedang senang-senangnya berbuat dosa nih. Di dalam Roma kan begitu, Roma 5 ayat 6. Ketika engkau masih lemah, ketika engkau masih berdosa, disitulah aku mau mati. Nah, ini cinta kasih Kristus yang luar biasa, yang unconditional love, yang tidak bersyarat,
Nah, mari kita belajar cinta itu supaya nanti ketika menikah pun misalnya istri kita kok bawel nih, kok cerewet gitu ya. Ya, justru kita, aku tetap mencintai kamu kok, Mah, walaupun kamu itu bawel gitu ya. Mulutnya kadangkala sulit berhenti bicara gitu ya. Tetapi aku tetap mencintai kamu. Walaupun ya itu kita belajar tentang cinta kasih Kristus supaya dalam hubungan kita berpacaran maupun dalam menikah itu fondasinya memang cinta. Cinta. Wow, Begitu. wow. Wah, ini menarik nih Bu, kalau tadi dikupas satu-satu, tapi setidaknya ada 2 pertanyaan ketika tadi Ibu sampaikan ini juga jadi pertanyaan kita semua nih anak-anak muda Bu. Karena mungkin ada yang mungkin masih masa pacaran yang masih bingung untuk mengenal satu dengan yang lain. Nah, batas cemburu yang dimaksud dalam prakteknya itu seperti apa sih Bu? Karena mungkin ada laki-laki yang, wah kalau ditanya terus nanti dikira posesif, kalau nggak ditanya jadinya dikiranya cuek, itu nggak perhatian. Nah, cemburu itu yang apakah karena cemburu itu berdasarkan karena kita memang memiliki dia atau bagaimana, Bu? Ya, cemburu itu kan sebetulnya perasaan takut kehilangan. Itu yang pasti. Takut kehilangan ketika kita melihat calon kita, pacar kita, atau pasangan kita, kok ngobrolnya kok lama sih, kok dia makan dengan stafnya bareng-bareng gitu ya, nanti duduknya sama siapa, cemburu gitu ya, melihat kok sepertinya ini pasangan kita jadinya kok lebih berbau wangi ataupun dandannya lebih, kemudian kok dia sering pergi kebersamaannya dengan orang lain, kasih temannya gitu ya, baik di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, kemudian kita melihat, wah jangan-jangan nanti dia bisa tertarik tuh, soalnya dia lebih langsing dari saya, dia kayaknya lebih pintar tuh, cerdas, smart, baik hati, suka bawain oleh-oleh, suka dibawain ketika pulang dari luar kota, ya kemudian kita takut kehilangan, ya kemudian kita bertanya-tanya, nggak boleh loh kamu sama dia lagi, pokoknya kalau ada dia aku ikut, ya itu cemburu, ya itu cemburu, ada jealousnya, ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan untuk pasangannya atau pacarnya berpaling ke lain hati. Ya kalau ini sesekali 2-3 kali dan memang kita merasa kok sepertinya perhatiannya lebih, ya kita bisa bicara bahwa sebetulnya aku rasa kurang nyaman gitu ya, aku cemburu loh, ngomong aja kalau memang cemburu. Tetapi kalau kemudian awas, sehari ini nggak boleh pergi tanpa aku, Sabtu Minggu harus milikku semuanya, pokoknya handphone harus selalu ketika aku telepon harus nyala, nggak boleh makan dengan siapapun kecuali dengan aku. Nah ini yang kemudian nggak sehat, karena orang hidup itu berrelasi dengan lawan jenis, dengan banyak orang. Ya poinnya adalah cemburu itu apa ya, perasaan khawatir yang mendalam, terlalu ingin memiliki, gitu ya. Kalau yang tidak sehat loh ya. Kemudian ingin menguasai dan takut kehilangan atau berpaling ke lain hati itu. Wow. Terima kasih Bu. Nah, yang kedua Bu, berkaitan masih tadi ya, ketika tadi Bu menyampaikan bahwa cinta itu ya memberi. Nah, ini kalau di kalangan anak SMA, bukan SMA, kuliah ya, tadi kesepakatan di minggu lalu itu kalau usianya ya kuliah gitu ya. Nah, kalau kuliah kan uangnya terbatas gitu Bu. Nah, kalau misalnya sepakat boleh split bill gitu, boleh ya Bu ya? Ya, memberi itu kan bukan masalah uang saja, materi saja, tapi memberi perhatian, udah makan belum? Jangan lupa loh, hari ini kamu kuliah jam 7, awas jangan kesiangan bangunnya misalnya. Sudah sampaikah di kampus misalnya? Besok kita UAS, nggak usah ketemu dulu ya, itu bagian memberi perhatian. Ya, memberi dorongan semangat juga bisa. Kamu nanti hari ini lomba ya, sukses ya, aku akan datang. Tenang saja, pokoknya kamu sampai sana, aku pun sudah ada. Nanti akan ambil gambar-gambar kamu, akan videoin kamu, apapun, pokoknya jangan takut. Yang penting kamu maju tampil yang terbaik, misalnya. Gak usah takut kalah. Itu memberi perhatian, support, motivasi. Ya, tetapi kalau memberi yang pertanyaan Kak Baby tadi, dan kuliah uangnya terbatas, oh iya pasti gitu ya. Ya, misalnya kita juga perlu keterbukaan gitu ya, ada uangnya cuma segini. Dulu saya tuh waktu pacaran gitu ya, saya sangat minim sekali untuk dikirimin oleh orang tua saya. Dan memang
pacar saya sekarang dari suami saya itu bisa dikasih lebih gitu ya. Jadi kadang-kala bahkan aku dapat kiriman, ini kamu bawa aja. Enggak lah, apaan? Belum jadi istrinya kok bawa uang kamu, saya bilang gitu kan. Enggak apa-apa, nanti kalau makan pakai ini gitu ya, pakai uang ini. Tapi saya tetap enggak lah, diatur aja ya, nanti kalau mau bayarin, bayarin saja. Nanti gantian saja. Jadi memang kalau sedang pacaran ya kita gantian gitu ya. Walaupun kalau saya pribadi tetap menerapkan kerinduan gitu ya, dan dengan mengamati bahwa karena nanti calon suami saya itu harus menanggung hidup saya, ya, dia kepala keluarga saya, harus melindungi dan mencukupi, ya saya kasih posisi dia membayarnya lebih banyak. Iya, ya menarik. Iya. Wah, ini kalau cerita pengalaman, jadi pengalaman Ibu sendiri banyak nih Bu soal cinta, atau ada pengalaman menarik Bu yang boleh dibagikan sebelum kita berlanjut sesuatu yang lebih dalam tentang nanti pernikahan Bu? Saya itu pacaran 3 tahun ya, dari 93 gitu ya, menikah 96 ya, 3 tahun setengahan lah gitu ya. Waktu itu suami saya ini yang sekarang pacar saya yang sekarang suami saya itu mengatakan saya ingin mencari pendamping wisuda gitu ya. Jadi dia pengen wisuda itu mencari pendamping kekasih hati, mau nggak kamu mendampingi aku wisuda? Waduh, langsung saya udah diduk gitu ya. Ya, karena memang kami ada dalam senat mahasiswa, dia ketua senat fakultas hukum, saya seksi pemerhati gitu ya, dari fakultas teologi, konseling gitu ya, pastoral. Kami sudah saling mengenal, ngertilah karakternya, dan saya suka karakter dia itu sederhana, jujur, leadership-nya bagus, sehingga pas ditembak begitu ya saya senang dan saya mengiyakan gitu ya. Kemudian dia juga sudah asisten dosen, kemudian jadi dosen di kampus kami di Satya Wacana gitu ya, sebelum kami hijrah ke Jakarta dan saya lulus kemudian menikah. Jadi pengalaman yang menarik sebetulnya, saya pernah menabrak seorang nenek gitu ya, dan dia rela menjual sepeda balapnya untuk membiayai nenek itu gitu ya. Dan dia semua urusi bagaimana di kantor polisi mendampingi saya karena saya harus bertanggung jawab kan. Kemudian di rumah sakitnya, apapun dia upayakan dengan apa yang dia miliki itu untuk bisa membantu gitu ya. Walaupun saya juga dibantu kakak saya karena saya tidak pernah kos, tapi saya hidup waktu itu kakak saya dosen juga di sana karena saya ikut kakak saya. Jadi perjuangannya luar biasa, itu pengalaman yang menarik karena sepeda balap kesayangan dia lepas relakan untuk menolong saya. Itu cinta yang berkorban, memberikan yang terbaik itu termasuk seperti itu. Wow, menarik sekali Bu. Nah, ini melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan dengan, berarti kalau ini menarik kesimpulan secara sembrono saya nih Bu ya. Apakah dengan demikian modal cinta itu cukup buat orang sampai dalam jenjang pernikahan dan di dalam situasi pernikahan itu sendiri, Bu? Cinta memang dasar menjalin hubungan ya, baik dalam berpacaran maupun ketika nanti menikah. Apalagi ketika menikah, kalau tanpa cinta, waduh, kita mau melakukan sesuatu yang bergairah dengan dia sulit. Kita mau berkorban, mana mungkin kalau nggak ada cinta gitu ya. Kita mau memiliki daya juang, memperjuangkan cinta, kemudian mau memberikan yang terbaik, itu kayaknya susah sekali kalau tidak memiliki cinta. Jadi saya setuju bahwa dasarnya itu cinta, tetapi cinta bukan segalanya. Nggak cukup hanya cinta. Ketika membangun dalam hubungan itu, ada di dalamnya itu unsur-unsur yang lain seperti tanggung jawab, komitmen, ya, harus setia, tidak berpaling ke lain hati. Bahwa cinta itu penting, oh iya, sangat setuju. Tanpa cinta sulit untuk mengaplikasikan relasi yang sehat. Tetapi bahwa cinta bukan segalanya, karena cinta itu sifatnya kan emosi. Perasaan tertarik yang tadi saya jelaskan di awal, ketertarikan itu yang dasarnya cinta itu kan muncul dari emosi, perasaan yang didorong dari dalam, kemudian ingin mengaplikasikan dengan wujud perhatian, melayani, memberikan yang terbaik. Tetapi perasaan ini namanya emosi itu naik turun, ya.
Kalau pas, misalnya kalau udah menikah nih ya, wah kalau tanggal muda aja happy, wah jalan-jalan ya, kulineran, happy. Tapi kalau udah tanggal tua, menipis uangnya, anak rewel, wah ini bisa marah-marah. Apalagi sudah dalam pernikahan, kalau tidak di dalam Tuhan, kadar cintanya bisa menurun. Udah dapat kok, saya udah dapat ya sudah, tidak memperjuangkan lagi. Dalam pacaran juga begitu, awalnya semuanya indah, lama-lama kok nggak pernah telepon, lama-lama kok sepertinya males ya ngajak jalan-jalan, kok penampilannya semakin semrawut. Nah ini cinta dibutuhkan tapi bukan segalanya, karena cinta itu sifatnya emosi, yang itu bisa fluktuatif ya, naik turun. Jadi di dalam cinta itu perlu ada komitmen, ada keintiman, untuk kebersamaan, untuk menjaga kekudusan, gitu ya, tanggung jawab, kedewasaan, itu. Baik. Wah, menarik nih, Bu. Nah, kalau begitu, Bu, ini pertanyaannya begini, cinta seperti apa sih, Bu, yang harus atau layak untuk dipertahankan? Nah, ini karena ada satu, saya nggak tahu ini dalam konteks, mungkin kalau dalam konteks pacaran sih mungkin mudah, tapi ini dalam konteks pernikahan nih ada satu pertanyaan yang menarik juga, Bu, dari Ibu atau Saudari Epin. Bu, bagaimana mempertahankan cinta kalau di dalam pernikahan ada kekerasan dan perselingkuhan? Mau bertahan tapi sudah sangat terluka, banyak masukan dari orang luar maksudnya untuk cerai saja gitu, Bu. Kalau sudah menikah gitu ya, kan kita memang harus mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Kalau ada KDRT, ya perlu konseling. Kenapa kok sampai dia melakukan kekerasan? Ini akarnya apa? Ya, ini harus dipulihkan. Karena kalau dia melakukan KDRT, kekerasan gitu ya, itu sebetulnya bukan faktor tunggal. Artinya dia seperti itu, mungkin dulu pola asuh orang tuanya keliru. Orang tuanya otoriter. Sehingga dia banyak memendam, banyak kepahitan. Akibatnya ketika sudah menikah, kitalah pasangannya yang menjadi korban. Kita jadi bulan-bulanan gitu ya, kemudian dipukul gitu ya. Nah ini harus diobati. Artinya diobati itu yang minimal konsultasi ke konselor keluarga atau pernikahan. Dia harus berdamai dengan masa lalu. Ya, mungkin dia perlu untuk self talk, bicara di depan cermin, misalnya namanya Andi gitu ya. Andi, memang dulu waktu kecil kamu sakit hati kan? Jujur depan cermin, mari kita ajari dia untuk ngomong. Saya sakit hati dulu dipukulin oleh papi saya. Saya sakit hati dulu suka dihajar oleh mama saya misalnya. Saya nggak bisa berontak. Ya ketakutan sekali. Tetapi kamu kan sekarang udah dewasa, udah punya anak, punya istri. Sampai kapan kamu akan memelihara kepahitan itu? Nah ini sekali lagi ketika sudah menikah, tugas kita tetap mempertahankan. Karena cinta itu memperbaiki. Cinta itu membuat semakin baik, bukan semakin menghancurkan. Lah kalau kita istilahnya, lah saya dihancurkan ini Bu, gitu ya. Tapi jangan salah, cinta kan juga tidak bersyarat, memberikan yang terbaik. Yuk kita ajak konsultasi, yuk kita cari akarnya supaya bisa pulih, bisa lebih baik, sehingga cinta itu tetap atau pernikahan itu tetap bisa dijalankan. Begitu.